Ya, saya kira kalau kita bicara konteks diskusi malam hari ini tentu faktor internal. Jadi apa yang disampaikan oleh Adian Apitupulu itu sebenarnya adalah cywar, perang terbuka bahwa Anies itu koalisi perubahan nggak ada apa-apanya. Jadi gembar-gembor selama ini itu tidak ada isinya. Satu misalnya elektabilitas Anies itu turun. Itu sangat memungkinkan partai-partai pengusungnya itu iman politiknya bengkok dan belok-belok ke tempat yang lain. Karena tidak mungkin akan terus mengusung Anies kalau memang trennya tidak positif dan mana mungkin misalnya Partai Demokrat dan PKS itu mendukung capres yang sangat mungkin kalah di 2024. Kan itu cywar sebenarnya. Kalau itu dibantah nggak soal, apalagi misalnya kita lihat Demokrat dan PKS rasa-rasanya memang agak sulit untuk bergoyang kan iman politiknya. Sampai kiamat sekalipun Demokrat sama PKS selalu mengatakan bahwa mereka akan tetap berada di kubu perubahan. Oleh karena itu, apakah Anies bisa maju ataukah bisa tidak ya tergantung Demokrat dan PKS. Nah yang kedua, batu uji koalisi perubahan ini kan sebenarnya sekarang ada Demokrat dan di Nasdem. Kata Demokrat bukan tidak mungkin mereka akan mengevaluasi kalau memang cawapres yang dipilih oleh Anies itu tidak bisa mendongkrak ke elektabilitas Anies dan tidak bisa mengunci kemenangan. Oke. Tapi ingat, kalau AHY yang tidak dipilih atau AHY yang dipaksa disorongkan oleh Demokrat, siapa yang bisa menjamin Nasdem akan tetap solid dan akan terus menjadikan AHY sebagai pilihan politik? Karena politik kita ini kan terang benderang, ada gosip, ada info. Kalau AHY yang disorongkan oleh Demokrat Oke. ngotot dan diterima, ya justru Nasdemnya yang tidak akan semangat. Kan Oke. itu yang sebenarnya yang akan dilihat. Jadi pernyataan Adian ini sebenarnya tidak terlampau menghitung bahwa proses perubahan itu tidak akan terwujud mendaftar di KPU di bulan Oktober. Oke, nanti kita